agama itu bukan tapal batas dari kelompok atau orang. Oke. Agama adalah penyatuan antar kelompok, antar manusia. Agama ini R20 seharusnya orang bisa share values, bisa saling berdialog, kemudian mencari kesepakatan-kesepakatan baru untuk mengatasi apa yang sedang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa podcast NU dimanapun berada? Baik pemirsa, kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana kegiatan acara R20, Religion 20 beserta kegiatan persiapan-persiapannya hingga terlaksana di Bali. Dan sekarang telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ahmad Suaidi. Selamat datang kembali Bapak. Terima kasih Rani, ya, para pendengar podcast PBNU juga. Baik, ya. Beliau sebagai Ketua Panitia Religion 20 yang di bawah kepemimpinan beliau, kepanitiaan, volunteer, semuanya berjalan dengan baik. Pemirsa, kita akan mendengarkan bersama-sama apa tindak lanjut dari Religion 20 yang digagas oleh NU untuk kebaikan-kebaikan dunia ke depan. Baik, Pak Suaidi, sebagai Ketua Panitia yang juga menyukseskan acara Religion 20, Pak. Apa menurut jenengan yang menarik dari kegiatan Religion 20 yang sudah terjadi kemarin? Ya, jadi R20 atau G20 Religion atau R20 ini Summit adalah sebuah pertemuan pemimpin-pemimpin agama dan sektor-sektor lah ya. Jadi tidak hanya agama utuh satu, misalnya Islam, Katolik, tidak. Tapi di dalam agama-agama itu kan ada sektor-sektor. Di Katolik ada Ortodok, ada Roma dan lain sebagainya. Di Islam apalagi lebih banyak. Nah, mereka dipanggil. Jadi perlu diketahui para peserta ini dari semua agama dan sektor ini, mereka sebagian besar itu sudah engage, sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PBNU Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf jauh sebelum R20 itu sendiri direncanakan. Jadi mereka paling enggak kalau menurut Gus Yahya sejak tahun 2017-an lah mereka sudah bertemu di mana-mana. Dan di rangkaian pertemuan itu ada concern yang dalam dan kesepakatan tentang situasi atau posisi agama. Pertama, agama ini di dalam dunia sekarang ini yang katakanlah didominasi oleh pandangan sekuler, itu agama hanya ditempatkan sebagai sektor privat yang mengurusi hal-hal privat dan tidak boleh masuk ke ruang publik ikut mengatasi persoalan. Itu satu. Yang kedua, di dalam agama sendiri itu ada masalah besar menurut beliau, yaitu belum selesainya, belum tuntasnya pandangan tentang kesetaraan manusia, kesetaraan warga negara. Misalnya ada doktrin-doktrin di semua agama, bukan hanya di Islam, bukan hanya di Katolik, tentang the others, orang lain yang dianggap ada yang menyebut sesat, ada yang menyebut kafir, ada istilah murtad, ada istilah jihad melawan agama lain dan lain sebagainya. Nah, ini oleh sebagian di mana-mana di dunia ini itu dipakai sebagai senjata politik untuk melawan yang lain. Dipakai identitas politik dari berbagai peristiwa. Bahkan kalaupun ada masyarakat yang katakanlah damai seperti Indonesia gitu, sewaktu-waktu kalau ada konflik, ada ketegangan, ada pemilu misalnya, dimunculkan lagi sebagai alat gitu. Jadi semacam bahaya laten gitu. Jadi sesuatu doktrin yang disimpan kalau tidak diperlukan tapi sewaktu-waktu muncul. Nah, inilah sebenarnya yang dibicarakan di R20 itu.
yang digagas oleh Gus Yahya. Jadi bagaimana agar agama-agama menyelesaikan masalah ini untuk berpartisipasi dalam penyelesaian berbagai problem global, termasuk isu-isu penting yang ada di dalam G20. Jadi kalau masalah agama masih dibiarkan seperti ini, bisa dikatakan masalah yang dibawa oleh G20 juga tidak akan selesai gitu. Betul. Maka saya sering mengatakan bahwa R20 itu semacam menyediakan runway, alat pacu ya, stimulus. Runway kayak pesawat itu agar pesawat itu bisa take off gitu. Jadi kalau agama itu katakanlah selesai atau tidak menjadi alat politik lagi, maka problem-problem sosial sebagian akan bisa diselesaikan, termasuk soal perang Ukraina Rusia itu kan sebenarnya bukan masalah agama, tetapi di tempat lain itu dibawa-bawa soal agama misalnya. Jadi itu semacam senjata yang diletakkan kalau nggak dipakai, tapi ketika ada sesuatu terus dimunculkan. Jadi seperti kayak senjata dadakan gitu nggak sih Pak? Bukan dadakan, senjata yang siap pakai, disarungkan gitu. Yang memang sudah disiapkan berarti ya. Jadi, agama-agama dan sekte-sekte diajak untuk introspeksi, untuk memikirkan kembali, untuk menafsir ulang gitu. Kalau meninjau ulang tafsir gitu kalau bahasa Pak Yahya ini. Nah di R20 itu terjadi dialog yang sangat intensif, meskipun forum di R20 itu tidak ada dialog antar kelompok. Personal kelompok ya. Ya, tetapi saling memahami dari cara pandang masing-masing, saling memahami itu, terutama di Bali yang 2 hari itu. Forum itu dibikin sedemikian rupa sehingga bersama-sama melakukan refleksi seperti tadi dan melakukan perubahan-perubahan, paling enggak rencana perubahan ke depan. Nah, kemudian di Jogja selama 3 hari tanggal 4, 5, 6 itu para peserta itu diajak ke tempat-tempat yang bersejarah tetapi memiliki bobot harmoni dan dinamika perdamaian yang sangat dalam ya, seperti ke Borobudur, ke Prambanan, ke Mendut, ke Keraton, ke Universitas Islam Indonesia, dan ke pesantren Sunan Pandangaran. Itu semua adalah tempat di mana dialog seperti tadi itu terjadi. Nah, bagaimana ini menjadi cermin gitu. Itulah saya kira yang menarik dari R20 itu. Dan itu dimiliki oleh Indonesia. Ya, diberi contoh oleh Indonesia. Ya, jadi kalau Anda sempat ke negara-negara lain, agak sulit mencari yang seperti ini gitu. Seperti Prambanan dan Borobudur dan Mendut itu meskipun dikelola oleh katakanlah orang Hindu, kalau Prambanan Buddha, di Mendut dan Borobudur, tetapi di lingkaran dari tempat itu adalah orang-orang Islam. Betul. Jadi orang-orang Islam di tempat itu ikut memelihara warisan kebudayaan yang secara historis disebut sebagai warisan Buddha, tapi itu sudah menjadi warisan bersama secara nasional. Menunjukkan kepada dunia tentang harmonisasi keberagaman. Iya, dan itu sebenarnya bukan hanya soal fisiknya yang penting, tapi soal engage-nya, berhubungan satu sama lain, dan itu sangat historis, seperti adanya Bhinneka Tunggal Ika ya, yang lahir tahun abad 14 sampai sekarang masih terjadi. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah satu doktrin, satu prinsip, cara pandang yang langsung diamalkan, bahwa agama itu bukan tapal batas dari kelompok atau orang. Agama adalah penyatuan antar
kelompok antar manusia. Baik Pak. Ya. Oke. Dengan visi misi yang sudah berlangsung, kemudian menghasilkan komunike. Ya. Bisa dibantu dijelaskan di dalam podcast ini, komunike sendiri itu ada berapa poin? Ya. Dan apa itu komunike? Ya, jadi komunike itu yang lahir dari Bali terutama, kemudian dimatangkan di Jogja, itu adalah semacam ringkasan atau highlight dari pembicaraan-pembicaraan yang berlangsung di forum selama 2 hari itu. Jadi itu bukan sebuah kesepakatan seperti rapat umum, rapat workshop atau lalu bikin statement, itu tidak. Tapi itu komunike ini adalah highlight terhadap berbagai pembicaraan itu. Nah, semuanya ada 11 poin terutama ya. Bagian 6 itu ada A sampai K, itulah intinya itu. Jadi di dalam forum itu beberapa yang perlu di-highlight adalah tekad para pembicara dan peserta itu secara internasional, secara global ingin menyumbangkan. Mereka sebagai pemimpin agama ini ya. Jadi pemimpin agama itu ada pengikutnya yang seratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta, dan ada yang ratusan juta. Ini berbeda misalnya kalau diskusi antar expert atau antar aktivis yang pada dasarnya tidak punya pengikut dalam arti agama ini. Nah, yang datang ini adalah pemimpin agama yang punya pengikut itu dari berbagai negara ya. Sehingga apa yang dimunculkan, apa yang dikemukakan di forum itu asumsinya akan diikuti oleh para pengikutnya, seperti NU misalnya. Gus Yahya menyampaikan di dalam itu, di forum itu ya akan diikuti oleh umat NU yang konon 100 juta lebih gitu. Nah itu tidak ragu lagi. Muhammadiyah juga begitu dan seterusnya. Ada Katolik, Protestan, ada kepercayaan dan lain sebagainya. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan saya baca dari beberapa pidato itu ada tekad yang cukup signifikan ya dengan berbagai bahasa. Ada yang bahasa dengan halus, ada yang terus terang, ada yang sebagai agamawan lah gitu. Misalnya dari Katolik Roma misalnya itu bikin pidato 2 halaman tapi isinya adalah suatu daging kabeh gitu, tahu ya. Semua daging itu yang tekad akan menciptakan dialog, kesetaraan dan mengabdi pada kemanusiaan. Begitu juga Gus Yahya misalnya sebagai pemimpin NU menyatakan bahwa bahkan beliau sebenarnya punya keinginan forum seperti ini akan menghasilkan satu forum seperti tanggal 18 Agustus, 17-18 Agustus tahun 45. Yaitu beliau gambarkan di dalam pidatonya itu semua aliran dan semua agama itu datang dalam satu forum, mulai dari PKI ya, komunis yang anti agama, sampai kelompok yang sangat agama, ada yang sangat sekuler, ada yang sangat parokial, ada yang sangat etnis, itu yang kumpul di BPUPKI itu, berdebat berjam-jam dan saling beradu argumentasi dengan penuh persaudaraan sebagai warga negara Indonesia, kemudian menghasilkan Pancasila yang didasarkan pada historisitas dari Bhinneka Tunggal Ika dan kemudian juga melahirkan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi bisa dibayangkan ini sebuah kesepakatan antar kelompok-kelompok agama, kelompok aliran, kelompok ideologi yang membangun kesepakatan. Akhirnya Pancasila menjadi dasar itu. Nah juga dari Harvard University ya, dari Mary Geldon namanya, itu seorang profesor, mantan duta besar dan
pemimpin agama juga menyatakan bahwa sekarang saatnya umat manusia tidak berhenti pada apa yang sudah ada. Misalnya dia menggambarkan ada UN dan lain sebagainya, PBB ya. Tapi itu belum cukup karena PBB kan terikat pada negara dan ada prosedur yang rumit. Nah, di dalam forum agama ini R20 seharusnya orang bisa share values, bisa saling berdialog, kemudian mencari kesepakatan-kesepakatan baru untuk mengatasi apa yang sedang dihadapi. Jadi berbeda dengan PBB, itu adalah prosedur negara dan lain sebagainya. Ini adalah katakanlah civil society dan civil agama, itu civil society yang membentuk agama-agama. Nah, jadi kalau kita baca dari Pak pidato itu dan konteks yang ada, saya kira ini moga-moga akan lebih maju ya. Jadi karena ini kan dari berbagai negara dan dari berbagai agama. Jadi ada semacam kesepakatan masing-masing melakukan. Jadi tidak harus rapat dulu lalu melakukan kayak PBB kan rapat dulu, dan ini mungkin akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya menjelang dari sekarang sampai November mendatang di India. Itu akan berbagai pertemuan, bisa sektoran, bisa regional, misalnya di Afrika, di Amerika Latin dan seterusnya. Nah, juga dari Nigeria misalnya, itu seorang imam Katolik yang menyatakan bahwa jadi di situ bisa diketahui perbedaan konteks ya. Kalau orang negara maju seperti Barat ya mereka tinggal memanage saja ya. Tapi kalau negara seperti Nigeria misalnya, itu adalah sebuah negara yang sedang dikuasai oleh dalam tanda petik teroris gitu. Jadi masyarakatnya, negaranya di bawah kontrol teroris. Sementara katakanlah Katolik itu ada di bawah kontrol para teroris ini. Yang kemudian juga berpengaruh kepada visa. Ya orang itu Nigeria. Ya mulai visa itu kan sangat sulit karena Nigeria tidak masuk dalam visa on arrival. Kita inilah ngurusnya aja susah. Gitu. Betul, Pak. Jadi kita menjadi tahu agama-agama ini, sekte-sekte ini tahu bahwa kita punya teman di sana yang sedang dalam tekanan gitu. Dan di lain pihak juga kita jadi tahu sebagai Muslim yang selama ini damai dan lain sebagainya, ada kelompok Muslim yang sedang mengalami tekanan. Mengancam, bukan pengancam. Oh, malah di sana sebagai pengancam. Yang ini kebetulan Katolik gitu. Jadi meskipun tanggung jawab ada pada pribadi, tapi sebagai sesama Muslim ya kita ikut memikirkan bagaimana supaya Islam tidak seperti itu. Begitu juga misalnya India. Ada regulasi dari pemerintah India yang diskriminatif terhadap Muslim. Nah, kita ketemu dengan pemimpin agama yang kebetulan partainya berkuasa. Jadi partai BJP itu partai yang didukung oleh RSS, itu kelompok Hindu konservatif gitu. Nah, kita panggil mereka ke sini bukan kita membiarkan orang Islam yang sedang didiskriminasi, justru kita berbicara dengan penguasa agar bagaimana supaya mereka memahami tentang Islam mayoritas di Indonesia. Tadi itu saya konteks cerita rahmatan lil alamin ya. Tadi itu cerita tentang di Jawa Tengah, di Borobudur dan lain sebagainya. Nah, kita memperlakukan orang Hindu di sini meskipun minoritas itu sangat baik. Kita tunjukkan kepada mereka gitu. Dan menurut pidatonya ya Sri Ram Madhav itu ya kira-kira
semacam menjanjikan juga perubahan-perubahan itu. Memang tidak mudah ya, seperti kita di sini juga masih ada kelompok-kelompok yang menyerang agama lain ya di sana. Nah, bagaimana supaya pemerintah lebih tegas menjaga, melindungi minoritas Muslim. Tapi di lain pihak ada juga kelompok Muslim dari India, kelompok Sufi memberi award kepada Gus Yahya sebagai ketua PBNU dan pendiri R20 sebuah Global Peace Award. Artinya tidak semua orang Muslim di India merasakan itu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa seluruh Islam sedang ditindas di India gitu. Tapi tidak berarti kita memaklumi, enggak. Kita Gus Yahya bicara. Berarti butuh maintain statement khusus. Ya, jadi strategi yang dipakai ini adalah berbicara langsung dengan yang pelaku gitu. Jadi kalau ada diskriminasi, kita bicara langsung dengan mereka yang mendiskriminasi, misalnya ya. Kalau pemerintah India mendiskriminasi Muslim. Nah di negeri kita bicara dengan korban, lalu kita mencoba karena yang pelakunya itu Muslim kira-kira gitu. Nah step berikutnya itu adalah bagaimana kita bisa berbicara dengan para pelaku kira-kira gitu. Seperti Nahdlatul Ulama berdialog dengan penguasa Afghanistan sekarang misalnya gitu. Jadi secara keseluruhan komunikasi ini menggambarkan bagaimana tekad bersama untuk pertama ke dalam agama itu untuk mencegah terjadinya penggunaan agama sebagai senjata politik, senjata identitas politik. Kemudian yang kedua, agar ikut serta mengubah sistem struktur politik dan ekonomi yang tidak adil. Itu eksplisit ini. Dan yang ketiga kira-kira agar kira-kira jangan ragu lah, tidak ragu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap tafsir agama atau sekte yang menjadikan orang lain sebagai korban. Itu apakah diskriminasi, apalagi pembunuhan. Gitu. Jadi ada tekad-tekad yang seperti itu, tinggal bagaimana step-step. Karena Gus Yahya sering mengatakan bahwa R20 ini bukan hanya event, tapi adalah gerakan. Jadi hampir semua item di dalam komunike itu adalah semacam guideline gerakan seperti apa, dan itu kan kondisional jadi itu karena India, Nigeria dan lain-lain itu kan berbeda-beda gitu. Jadi intinya akan ada perubahan di dalam agama itu. Yang kedua ada kemungkinan ada satu kesepakatan baru tentang bagaimana hubungan antar agama oleh pemimpin agama, jangan lupa. Karena kita sering disalahpahami bahwa seolah-olah kita sedang mempertemukan sebagaimana pertemuan antar agama yang lain, interfaith itu sebagian besar pertemuan internasional itu bukan pemimpin agama, tapi expert agama atau expert ilmu pengetahuan yang ingin mendapat legitimasi dari agama atau aktivis. Seringkali misalnya aktivis human right atau religious freedom yang justru tidak beragama gitu, tidak engage terhadap agama. Jadi seperti melempari dari luar gitu. Nah, R20 itu benar-benar dari dalam dan dari pelaku. Langsung berdialog dengan pemuka. Ya, antar. Baik, Bapak menghasilkan 11 poin komunike. Menurut jenengan dari ke-11 itu apa yang paling penting? Di sini ada, mungkin akan saya bacakan beberapa. Ada 11 poin. Yang pertama, mengembangkan dan mewujudkan inisiatif nyata yang menjembatani bangsa-bangsa dan peradaban. Kemudian yang kedua, mendorong dialog yang jujur
dan realistis di dalam maupun di antara kelompok agama. Kemudian yang ketiga, menyuntikkan struktur kekuasaan sosial, politik, dan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang keempat, mencegah identitas sebagai senjata politik. Yang kelima, melarang penyebaran kebencian komunal. Kemudian yang keenam, mempromosikan penghargaan dan solidaritas di antara keragaman bangsa dan budaya warga dunia. Selanjutnya, melindungi manusia dari kekerasan dan penderitaan akibat konflik. Kemudian yang kedelapan, memanggil warga dunia untuk membantu secara aktif mereka yang menderita karena konflik. Yang kesembilan, menggali kearifan soal ekologi spiritual yang terdapat pada tradisi-tradisi agama dunia. Kemudian yang selanjutnya, memelihara munculnya tatanan dunia yang benar-benar adil dan harmonis. Yang terakhir, memastikan R20 sebagai bagian resmi dari G20. Menurut jenengan dari 11 poin tersebut mana yang lebih utama untuk diperhatikan dan diperjuangkan? Jadi kalau kita gambarkan istilah populer itu, ini daging semua. Jadi sebenarnya tidak bisa dipilih. Betul, itu semua harus beriringan dilakukan. berarti Ya, beriringan. Tetapi ada ciri dari ciri pertemuan ini. Ciri tadi salah satunya adalah dilakukan langsung oleh para pemimpin agama yang asumsinya mereka akan diikuti oleh umatnya. Bukan hanya asumsi, saya kira hampir pasti ya. Kalau ada yang menyimpang 1, 2, 3 sampai 10 oke ya tadi. Tapi itu akan dilakukan. Misalnya di dalam NU yang sering dikatakan oleh Gus Yahya juga, hasil Munas di Jawa Barat tahun 2019 yang mengatakan dilarang untuk menggunakan kata kafir terhadap orang non muslim atau ya selain Islam, dilarang itu. Dan itu sangat efektif meskipun itu hanya semacam fatwa atau fasul masail itu. Ini jadi itulah yang tekad yang akan dilakukan para pemimpin agama dengan level masing-masing ya. Jadi ada upaya untuk menghapuskan doktrin atau tafsir ulang lah, kalaupun tidak, terhadap doktrin-doktrin yang berpotensi atau laten menjadi senjata politik identitas itu. Yang kedua adalah tadi itu ada menyuntikkan ke sistem politik dan sistem ekonomi yang spiritualitas gitu. Nah selama ini sistem politik dan sistem sosial ekonomi itu nyaris sepenuhnya sekuler katakanlah. Itu spiritual itu benar-benar dihilangkan dan agama diprivatkan gitu. Nah ciri ini itu penting bagi saya karena agama selama ini hanya didikte oleh tadi sistem yang mapan. Nah agama ini dengan inspirasi ini agama sebenarnya harus masuk ke ruang publik dan ikut kebijakan publik. Agama yang tadi itu katakanlah membebaskan, mensetarakan. Saya contohkan misalnya ada orang yang sangat ini ya pandangannya sangat hitam putih gitu. Takut kalau agama masuk ke ruang publik dan ikut kebijakan politik karena itu akan menimbulkan identitas politik. Tetapi ada kenyataan sebaliknya. Misalnya program moderasi beragama ya. Meskipun banyak kritik, saya juga punya kritik, tetapi kenyataannya moderasi agama itu adalah menyuntikkan spiritualitas dan kesetaraan kepada para pejabat dan pelayan publik oleh pemerintah. Misalnya ada item-item tentang kesetaraan dan larangan untuk diskriminasi di dalam materi tentang moderasi beragama. Sehingga ketika agama masuk ke ruang publik dan pemerintahan, kebijakan, dengan bersamaan dengan itu terjadi pembebasan. Jadi bukan sebagaimana yang diduga orang bahwa ketika agama masuk ke ruang publik dan kebijakan publik akan menciptakan polarisasi dan diskriminasi, justru ini membebaskan dari itu.
Nah inilah yang sering tidak dilihat oleh orang karena sudah kadung berasumsi bahwa kalau agama masuk politik itu pasti diskriminatif. Tapi ada unsur-unsur seperti itu. Inilah salah satu contoh yang dikandung oleh R20 yang saya anggap sebagai sesuatu yang baru karena yang lama nggak ada. IF itu ya melegitimasi bagaimana program climate change, bukan dari dalam agama itu sendiri kira-kira gitu. Betul. Bapak, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, mari kita seruput kopi dulu. Oh iya, mari. Ini diskusi yang sangat menarik. Iya, kopinya juga bermerek nih ya. Oke. Bapak, Kopi merek. setelah apa yang dihasilkan dari Religion 20 itu adalah 11 poin komunike. Forum R20 itu kan akan diselenggarakan secara kontinu nih, menyesuaikan negara-negara mana yang kemudian menjadi tuan rumah, ibaratnya seperti G20. Apakah India di tahun 2023, tahun depan, kemudian Brasil di tahun 2024, dan Afrika selanjutnya negara-negara yang lain, apakah memang sudah benar-benar menjadi engagement group event G20 untuk semua negara, atau R20 ini akan menjadi agenda tersendiri yang rutinan tiap tahun tapi tidak engagementnya G20? Kalau itu agak teknis ya, jadi secara atau dalam konteks Indonesia R20 kemarin sudah menjadi official engagement. Kalau di dalam websitenya G20 itu sudah masuk menjadi salah satu dari rangkaian yang disebut dengan official engagement. Tetapi ini kan Indonesia harus dibicarakan dengan anggota-anggota G20 gitu. Nah, kemarin syaratnya untuk kita masuk ke bagian dari official engagement itu adalah ada beberapa, misalnya yang sanggup hadir dari anggota G20 itu adalah minimal separuh plus 1, 11. Dan kemarin dari peserta dari G20. Jadi G20 ada 20. Nah itu kalau 10 plus 1 itu salah satu syaratnya. Berarti 11. Dan kita kemarin yang datang itu Religion 20? Ya ada 16 atau 17. Sebagian artinya sudah mumpuni untuk masuk. Hanya ada beberapa yang dapat kendala, misalnya Cina itu karena lockdown, masih lockdown sehingga tidak hadir. Padahal mereka sudah menyiapkan ada 3 peserta itu. Nah, yang kedua adalah sudah dapat rekomendasi dari kementerian yang mengkoordinir G20, yaitu Menko Ekonomi. Kita sudah dapat. Yang ketiga ada kementerian yang menjadi pemangku, bertanggung jawab lah gitu ya. Itu adalah Kementerian Agama. Jadi semua persyaratan untuk menjadi official engagement itu sudah dipenuhi secara prosedural, dan itu kita ngebut kemarin itu benar-benar pontang-panting ya untuk mencapai itu. Dan di website Indonesia udah masuk, tapi karena waktunya sangat sempit sehingga kita belum sempat untuk secara resmi membawa ini ke rapat G20. Jadi sebenarnya tinggal satu tahap aja dari syarat-syarat tadi, kemudian kita masuk ke rapat G20 dan itu ada beberapa tahap memang. Saya kira tahun 2023 insya Allah sudah menjadi official secara G20 insya Allah. Jadi nanti di India insya Allah sudah menjadi official G20 dan itu sudah dibicarakan juga. Syarat berikutnya adalah siap untuk minimal 3 berikutnya, dan kemarin juga sudah siap kan, India datang dan Brasil juga sudah ada pembicaraan. Datang, betul. Jadi insya Allah ini akan menjadi
official engagement yang akan dilaksanakan di masing-masing presidensi secara berurut ya. Paling enggak sampai Brazil di tahun 2024. Kemudian apakah forum ini lebih dari sekedar seremoni tahunan atau memang menjadi forum yang akan membahas kesepakatan-kesepakatan untuk lebih lanjut? Jadi seperti ada forum evaluasi atau pemantauan dari kesepakatan yang dilaksanakan. Ya, tentu saja. Dan saya kira tidak hanya sekedar formal bertemu, diskusi, tidak. Memang ada satu yang sangat mendesak di mana lembaga-lembaga yang ada, lembaga yang disebut negara, kemudian lembaga seperti ASEAN regional, lembaga ekonomi seperti G20 itu tidak diragukan untuk mampu mengatasi salah satu problem yang paling mendasar dari masalah global ini adalah tadi itu kecenderungan polarisasi dan menggunakan politik identitas sebagai senjata, dan ini bukan hanya terjadi di dunia timur, dunia Islam dan ini, tapi di barat juga. Jadi orang barat itu mendefinisi agama berbeda dengan orang timur ya. Jadi sebuah pengelompokan baru yang dianggap sebagai suatu keyakinan seperti far right wing ya, kelompok putih kanan, supremasi putih misalnya, itu bisa disebut sebagai pseudo agama yang menciptakan kebencian terhadap kelompok lain, seperti kasus beberapa tahun lalu di Selandia Baru ya, yang menembak 51 orang di 2 masjid misalnya. Itu adalah semacam keyakinan pseudo agama yang menciptakan kebencian, dan itu makin lama makin besar. Ada sebuah penelitian 10 tahun sampai tahun 2018, itu kekerasan yang bersifat terorisme di Barat dan di Amerika itu jauh lebih banyak terjadi oleh kelompok-kelompok tadi itu ketimbang oleh kelompok Islam yang selama ini dianggap sebagai banyak terlibat di terorisme. Begitu juga di Amerika. Dan korban yang bisa diselamatkan jauh lebih banyak yang korban terorisme yang disebut terorisme Islam ketimbang terorisme jenis tadi itu. Jadi sebenarnya ada bahaya pseudo agama ini ya, yang lebih berbahaya dari terorisme yang atas nama agama gitu, khususnya yang sering disebut Islam ya. Jadi tadi lembaga-lembaga tadi, negara, ekonomi itu tidak mampu melakukan itu. Dan agamalah yang harus tampil untuk menyelesaikan, karena masalahnya ada di agama itu ya. Misalnya doktrin tadi itu ya, soal kafir, soal murtad dan seterusnya. Jadi kelanjutan dari R20 itu bukan karena keharusan organisasional atau sustainability dari organisasi, tapi memang mendesak untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah problem tadi. Bapak, terkait Religion 20 yang sudah terlaksana, parameter bahwa R20 ini berdampak positif pada dunia menurut jenengan apa? Ya, kalau dampak konkretnya mungkin belum bisa dilihat ya secara implementatif di lapangan karena belum 1 bulan. Saja selesai, iya betul. Tetapi kalau lihat dari hasil pidato itu, kemudian tanggapan dari para peserta, kemudian harapan dari masyarakat ya secara internasional, bahkan kalau lihat di media-media di berbagai negara, juga di India misalnya dan di Timur Tengah, itu sangat besar sekali. Jadi ini bukan hanya 2 pihak antara katakanlah Islam sama dunia Kristen, dan bukan hanya Barat Timur, tapi ini satu kombinasi. Karena itulah di dalam R20 itu
ada orang Islam dari Italia, dari Amerika, dari Rusia yang hadir, bukan hanya mayoritas yang di sana gitu. Misalnya dari Rusia itu ada dari Ortodoks dan dari ada Muslim, dari Italia juga, dari Amerika juga. Jadi mereka mendapatkan inspirasi dari sini kemudian mengimplementasikan ke mereka. Begitu juga dari mayoritas apakah Yahudi, Protestan dan Katolik dari negara-negara seperti Amerika itu. Jadi diharapkan mereka yang datang di sini di negaranya juga melakukan dialog, melakukan action yang bisa berdampak positif tadi. Bapak, sebagai inisiator Religion 20 NU, apakah memiliki peran atau posisi apakah yang NU dapatkan ketika Religion 20 ini dilaksanakan di negara-negara berikutnya? Terus apakah NU sendiri mendapatkan peran sebagai kepanitiaan atau sebagai organizer di Religion 20 berikutnya? Ya, secara teknis saya kira tidak bisa tidak ya. Jadi misalnya nama R20 sendiri kan diciptakan oleh katakanlah Gus Yahya dan dimiliki oleh PWNU yang prakteknya dilaksanakan bersama dengan Robito Alam Islami. Ya, itulah pasti akan terlibat di sana dan sebelum itu akan ada rangkaian diskusi, program, gerakan dan lain sebagainya. Jadi ini akan berjalan terus gitu, tidak terputus dari tahun sekarang lalu baru ada tahun depan, tidak. Tahun depan mungkin ada topik tersendiri yang merupakan akumulasi dari perjalanan gerakan dan diskusi itu tadi. Jadi saya kira ini akan menjadi Nahdlatul Ulama akan menjadi bagian terus dari itu karena sebagai pencipta lah katakan itu ya. Baik Pak Suwaidi, pertanyaan barusan adalah merupakan pertanyaan terakhir dalam sesi podcast kali ini. Bapak berikan satu kalimat pengampuh untuk masyarakat Nahdien se-Indonesia bahkan dunia. Monggo. Berubah dan konsisten melindungi mereka yang terpinggirkan, tertindas baik secara agama maupun ekonomi. Baik, Bapak saya sampaikan terima kasih sudah hadir dan menjelaskan isi poin dari Religion 20 yang diinisiatori oleh NU, terutama oleh Gus Ketum. Terima kasih banyak Pak Ketua Panitia. Terima kasih. Tanpa jenengan memimpin kepanitiaan mungkin ya tidak seperti ini gambarannya. Enggak lah, saya hanya melaksanakan teknis saja. Semua idenya ada di Gus Yahya dan ada di PBNU. Jadi saya pelaksana praktis, pelaksana teknis saja. Jadi semua berjalan dengan baik Bapak. Amin ya, terima kasih. Bapak saya sampaikan sangat terima kasih podcast NU. Kali ini luar biasa kita mendapatkan banyak gambaran dari Religion 20. Baik pemirsa podcast NU dimanapun berada yang sudah menyaksikan tentang penjelasan isi intisari dari Religion 20 yang dilaksanakan di Indonesia sebagai inisiator, terutama Gus Ketum, Gus Yahya Stakuf yang sudah menginisiatori memberikan ide-ide cemerlang untuk dunia. Sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Suwaidi selaku Ketua Panitia Pelaksana Religion 20. Sekian dari saya Leni sebagai host podcast NU. Saya sampaikan terima kasih banyak Bapak. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan sampai saat ini. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.